apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu nggak Ibu-ibu? Baik, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu Ibu, yaitu perubahan fisik dan peningkatan ukuran, yaitu pertambahan tinggi badannya, berat badannya, dan lingkar kepalanya. Nah, kalau perkembangan yaitu bertambahnya pintar, kemampuan dalam gerak kasar, gerak halus, sosialisasi dan kemandiriannya, serta kemampuan emosional si anak. Nah, kira-kira di sini ada nggak ibu-ibu yang mempunyai bayi dan balita? Ada nggak ibu yang mempunyai bayi dan balita? Ada ya. Nah, biasanya ibu-ibu itu melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balitanya itu di mana Ibu? Di posyandu. Ya, betul sekali Ibu, di posyandu. Nah, ini Bu, di posyandu. Dengan kita melakukan penimbangan di posyandu, maka kita dapat menghasilkan dengan cepat data tersebut dan dapat diolah secara langsung untuk mengetahui kondisi pertumbuhan si kecil. Pertumbuhan si kecil dan dapat diketahui sejak dini, maka kita bisa dengan segera mengatasinya. Namun masih banyak saja hal-hal yang terjadi pada saat ini, yaitu kami sebut dengan DDTKB. Ibu-ibu ada yang tahu nggak apa itu DDTKB? Ada yang tahu nggak Ibu? DDTKB itu deteksi dini tumbuh kembang balita. Tapi kenyataannya di lapangan bukan deteksi dini tumbuh kembang balita, tapi datang, daftar, timbang, kue, bubar. Bener gak ibu-ibu? Ibu-ibu tanpa melakukan pemantauan. Sedangkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dilakukan di posyandu itu sangatlah penting untuk dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita di posyandu, kita mampu melihat kemampuannya si anak. Secara teratur setiap bulannya di posyandu kita bisa melihat berat badannya bertambah atau berkurang, lingkar kepalanya, tinggi badannya, serta kita juga mengetahui kemampuan si anak, motorik kasarnya, halusnya, sosialisasi dan kemandirian di saat anak berada di posyandu, perkembangan emosionalnya selama di posyandu. Nah, mengapa pertumbuhan dan perkembangan si kecil itu sangat penting untuk dipantau? Mengapa Ibu? Mengapa? Karena itu sangat mencakup dengan gizi anak. Jika gizi anak seimbang, maka pertumbuhan si anak akan normal sesuai dengan usianya, sehingga indikasi keadaan gizinya akan membaik. Nah, jika gizi anak tidak seimbang, maka indikasi keadaan gizi anak itu pun akan memburuk. Nah, sekarang tujuan tersendiri itu apa Ibu? Tujuan dari pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yaitu kita dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak kita, bayi dan balita kita secara teratur.
Nah, setiap bulannya kita dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan bayi dan balita kita secara teratur. Kemudian mengetahui secara dini apabila bayi dan balita kita mengalami kondisi yang gagal, yaitu ketika anak mengalami kondisi yang kurang, kita dapat menanggulangi segera. Untuk pentingnya masa emas pertumbuhan otak anak pada 1000 hari kehidupan, yaitu periode ini dimulai pada usia sejak di dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Perkembangan tubuh yang sangat pesat adalah susunan saraf otak. 75% perkembangan saraf otak anak itu terjadi sebelum usia 3 tahun. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ini, supaya anak tumbuh kembang secara optimal, maka dibutuhkan 2 hal yang penting, yaitu nutrisi dan stimulasi. Dengan nutrisi yang cukup dan beragam, maka kita dapat mengoptimalkan kebutuhan tumbuh kembang anak. Dan untuk mengoptimalkan perkembangan anak, kita harus rajin sebagai orang tua itu memberikan stimulasi kepada anak. Tumbuhan dan perkembangan anak, bayi dan balita itu sangat penting untuk memastikan kebutuhan tumbuh kembang anak secara normal sesuai dengan usianya. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ini bisa dilakukan dengan menggunakan KIA. Kemudian untuk mengatasi masalah tumbuh kembang anak, maka kita dapat memantau tumbuh kembang anak dengan datang ke posyandu. Dengan datang ke posyandu secara rutin. Balita sehat, generasi unggul, Indonesia maju. Sampai jumpa, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus yang sangat meriah untuk peserta nomor 1. Bersiap-siap.